Dah. Yang ini. Saya bilang, wah, besok harus dipanggil pulang. Bisa, jatah habis. Sudahlah. Nggak bisa, mungkin tahu saudara, besok pulang. Dilihat, wah, besok loh, malaikat ini besok ini. Tiup sangkakala buat dia loh. Siap, jam 3 ya, jam 3. Sudah nggak bisa, udah. Nah, tinggal yang ini. Tuhan ya bilang, wah ini kok semua kok kayak begini, gimana ini? Terakhir, ini dilema. Tuhan bilang, wah, ini orang jeleknya banyak, sombongnya luar biasa, ikatan perzinahannya luar biasa. Ikatan perzinahannya luar biasa. Mata keranjang. Mata keranjang, sombong, mata duitan. Tapi nekat orangnya. Berani. Dan Anda untuk komplit itu harus berani. Gitu. Untuk mata keranjang itu Anda harus berani. Kalau kayak saya kan, dulu perempuan itu makhluk yang mengerikan. Mau tampil apapun nggak bisa. Harus nekat berani. Untuk mata duitan Anda harus rodok gerayak sedikit tuh. Gitu, ambisinya besar. Gitu, sombong itu kan confidence-nya besar. Bisa, wah, bisa. Lah itu komplit. Dia bilang ini elek banget. Tapi nek sudah diomong iman, wah nyandake cepet. Iman ya, langsung. 1000 ya, langsung tuh. Wah. Ini. Ayo, saya tak tanya. Tuhan berkata, sekarang waktunya harus dilawat kota ini. Kalau tunggu lama-lama lagi, miss ini kota. Yang dipilih yang mana, saudara? Ayo. Kalau Anda jadi Tuhan, Anda pilih mana? Untuk panen besar, dia bilang, aku butuh orang beriman. 1, 2, 3, 4, nggak bisa. Ini bisa, dalamnya parah. Lagi ya saudara, terpaksa dipakai. Ayo. Tuhan, Anda tahu orang Israel? Ngomel terus. Itu orang Israel tuh, orang Jawa bilang ya. Bu Marso, apa istilahnya kalau mati dalam jumlah gede itu apa? Begebluk. Apa, Bu? Hah? Pagebluk. Nah, itu ngalamin pagebluk tuh bolak-balik. Beles ribuan mati. Nek perlu sampai Tuhan buka bumi ngubur bareng. Korah tuh beles. Syuk, tutup. Ayo. Ulo. Mati banyak. Berkali-kali itu. Tulah, mati, bayangin. Ini orang ngeri, orang Israel itu, waduh luar biasa. Tapi Tuhan gak punya pilihan. Makanya di Ulangan dia berkata apa? Bukan karena jasamu, bukan karena kebenaran dalam hatimu, bukan. Tapi karena kefasikan bangsa itu. Dan aku sudah sumpah dengan nenek moyangmu. Nah, kamu tak pakai sekarang. Berkali-kali dia bilang, bukan karena jasamu loh. Ayo. Dan dengan motif apapun Injil diberitakan, tetap powerful, berkuasa. Pakai itu. Makanya kalau Anda diurapi Tuhan, jangan merasa, wah, tiap hari tangan dilihati terus dari 5 sudut, begini. Wah. Tidak merupakan jaminan bahwa saudara benar di depan Tuhan. Saya pernah ngalami, saudara. Satu hari kami itu Yayasan Sangakala mau buat KKR di panitianya anak-anak beruntungan. Di mana ya Bu ya? Depan beruntungan, depan gereja GKJ itu ada tempat sekolah atau apa saya lupa. Pak Marso lebih hafal. KKR kesembuhan ilahi.
Hari itu KKR dimulai, malam hari. Kami terima informasi, pendeta yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan itu, orang Jawa Tengah, hidup dalam perzinahan. Pak Adi Sutanto sibuk, saya yang dikirim, saudara. Karena dia mau singgah di Ungaran, saya dikirim ke Ungaran untuk tanya, betulkah Bapak hidup dalam perzinahan? Loh, bayangin, saudara. Anda mau tugas begitu, saudara? Wah, saya bilang, Pak Adi, loh, kok gini-gini kok untuk saya, Bu, yang lain-lain. Enggak, ini enggak ada orang lain kecuali Anda ini. Lah Pak Adi, ya saya sibuk. Enggak tahu sibuk apa, saudara. Wah, saya bilang, bemper bagus sekali. Coba ngomongnya apa kalau sudah begitu? Itu di Taman Getsemani itu, di Sabda Mulia, saya masih ingat, saudara. Jam 2 datang orangnya, jam 6 KKR dimulai, jam 2 saya temuin dia. Saya bilang, Pak, saya ini diutus oleh yayasan kami yang nanti akan jadi tuan rumah Bapak untuk KKR. Wah, saya ngomong basa-basi dulu, saudara. Terima kasih, kami senang sekali ini. Tetapi, nah, saya bilang, ini kami minta maaf, Pak. Karena Pak Adi yang ngomong gini, pokoknya kalau dia bilang tidak, tetap KKR. Kita pegang perkataannya. Tidak usah cari kebenaran, pegang perkataannya aja, karena sudah mepet. Terus saya bilang, Pak, kami diutus untuk tanya dengan Bapak. Karena kami dengar berita begini, betulkah Bapak itu begini? Ngamuk, saudara. Ngamuk. Lah iya Pak, gini loh Pak. Saya diberi mandat, pokoknya pegang perkataan Bapak. Kalau Bapak berkata, tidak betul, tetap KKR Pak. Tidak berani itu. Ngamuk, siapa yang ngomong? Loh, saya nggak tahu, saya cuma disuruh, saya bilang. Yang info itu di Semarang itu, saya nggak tahu, saya disuruh, tolong Bapak ini ngomong iya atau tidak. Ngomong tidak lah Pak, ngomong tidak, langsung KKR aja. Supaya selesai urusannya, ngamuk, pulang. Bayangin. Saya turun lah, saudara. Zaman dulu kan nggak ada handphone. Telepon umum juga susah. Turun, tadi pulang orangnya. Loh pulang? Iya. Lah ngomongnya apa kamu ya? Terus dia ngomong apa? Gak mau ngomong ya dan tidak. Pulang marah-marah. Ya sudah, kamu aja yang khotbah. Mabuk. Itu saudara, saya bilang, jangan kedua kali lah, itu orang sakit, orang kayak gitu datang. Saya lemes di depan. Saya waktu itu masih SMA, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, ini kok orang kayak Pak Adi gini ya, imannya besar ya. Tapi aku tidak punya iman. Bayangin. Adakah mujizat, Pak? Tidak. Tanya Pak Marso itu panitianya. Cuma satu kuasa Tuhan kerja, satu tok, saudara. Zaman itu kan belum terlalu banyak orang rebah-rebah. Satu orang. Ibunya Lastri itu. Waktu mantan, buk jatuh. Terus dah kerdok. Senang kok hati saya, saudara. Lumayan. Sembuh nggak tahu saya. Yang jelas yang lumpuh-lumpuh pulang tetap lumpuh tuh waktu itu. Ayo Anda mau jadi bemper-bemperan kayak begitu? Saya ngalami. Tapi saya dengar ini orang memang luar biasa. Luar biasa. Healingnya luar biasa. Kalau gitu jangan karunia Pak, tolak aja. Salah. Itu kan pemberian Tuhan. Tapi saudara tidak boleh lihat luarnya. Ini loh, urusan manusia batinnya ini Anda mesti jaga dengan benar. Oh enggak bisa. Amen, saudara. Ayo. Ini. Tuh 2, 3, 4 kan? Dipakai itu. Pakai. Bisa seperti apa? Aduh, dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Kok gitu Pak? Iya, Tuhan mau. Demi apa? Ribuan, puluhan ribu, jutaan orang di kota ini yang harus diselamatkan. Ya seada-adanya, saudara. Istilahnya mungkin bukan dipakai ya, dia manfaatkan. Repot. Nah padahal nanti ketika dia makin besar, yang di dalamnya ngejar, saudara.
Karena itu kan pembusukan di dalam, saudara. Dia tidak cepat tangani, terlanjur gede, sudah terjebak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya berkata, hidup itu cari Tuhan, saudara. Amen. Berkenan di hadapan Tuhan itu paling penting. Menyenangkan hati Tuhan itu nomor 1. Jangan cari kejar-kejar yang di luar. Perlu, saya tahu, perlu. Buat hidup kita, perlu. Ibadah disertai rasa cukup itu perlu. Tapi jangan dunia itu jadi obsesi kita. Bahwa aku mau yang dunia ini, punyain, aku mau ini. Jangan, saudara. Kalau Tuhan tahu Anda perlu, pasti diberi oleh Tuhan. Anda nggak minta, Anda tidak menghimbau sekalipun, saudara. Dia mau tetap diberi, saudara. Oh, dia Tuhan yang fair, yang adil. Tidak pernah dia tahan jatah anak-anaknya. Tidak pernah. Amen, saudara. Anda tidak usah ngotot minta segala macam barang mewah lah. Forget it. Anda cari Tuhan. Tidak nanti dia telantarkan hidup kita. Malah manusia batiniah kita dibangun oleh Tuhan. Itu yang penting. Kita hidup kan berapa puluh tahun sih? Siapa yang ingin 120 tahun hidup? Buyuten gitu. Nggak bisa nikmati apa-apa. Ayo. Nasi makan cuman barang disaring sedikit-sedikit. Apa sih nikmatnya? Tapi kekekalan dengan Tuhan jauh lebih penting. Dan hidup kita di sini berkenanlah engkau di hadapan Tuhan. Kejar itunya. Kalau Anda cari begini, benar George bilang, kamu tidak tahu yang kamu minta. Betul. Nah ya, sudah mulai bingung, saudara, tambahi lagi. Biar mantap. Yang ketiga, ini tambah bingung. Harusnya ada beberapa lagi, tapi saya tahan lah supaya nggak jadi pusing semua, nanti minum Paramek semua repot. Yang ketiga ya, sudah ya. Gini, saudara. Ada saatnya atau ada orang-orang tertentu yang diberi kebebasan Tuhan. Gini, apapun yang hatimu mau, bisa. Tuhan itu kadang-kadang gitu. Istilahnya orang Jawa bilang diumbar. Kayak pengen apa? Apapun. Salomo ditanya nggak, saudara? Kamu pengen apa? Apapun. Makanya setan tiru-tiru toh. Apapun, tiru-tiru. Tapi ini bahaya. Makanya saya bilang ya, kalau Anda melihat kepada hasil aja, itu sebagai patokanmu, bahaya. Karena ada saat di mana apa yang hati kita ini ingini diberi kebebasan. Ada ayatnya nggak Pak? Ada. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11, lihat mulai ayat 26. Lihat ini orang punya kesanggupan hebat. Lihat ya. Juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, seorang orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebab
Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asyitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Ambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku, di Yerusalem, kota yang kupilih baginya, supaya namaku tinggal di sana. Perhatikan, maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala perketapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tapi bukan untuk selama-lamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Bayangin, Salomo itu sudah nyembah dewa-dewa lain. Allah berkata, aku koyakkan. Yerobeam ini bukan orang yang hebat, cuman tangkas, rajin bekerja, industrious bahasa Inggrisnya. Allah berkata, aku pilih kamu. Dan kamu boleh memerintah apa yang dikehendaki sesuai dengan kemauan hatimu. Hebatlah saudara. Dan dia bilang, kalau kamu menurut aku, tak bangun kerajaan seperti aku bangun Daud. Ini orang gak ngerti apa-apa. Cuman kerja, diangkat Tuhan. Boom, luar biasa. Nah, dalam kenyataannya, kalau Anda perhatikan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada Yerobeam itu tidak dia gunakan dengan baik. Satu hari, apa yang terjadi? Lihat pasal 12, ayat yang ke-25. Setelah pecah 2 kerajaannya, 10 suku dipegang Yerobeam, 2 suku ikut Rehabeam. Apa yang terjadi? Ayat 25, pasal 12. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikam di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya. Ini lihat, ini hati yang sama, lalu yang diberi Tuhan kebebasan. Kamu ingin apa hatimu, kamu dapat. Dia berkata apa? Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yakni Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, perhatikan, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan seterusnya. Berarti dia malah buat berhala 2. Lembu emas 1 aja Tuhan murka, dia buat 2. Dia tidak mau mereka beribadah kepada Allah di Yerusalem, takut kedudukannya terancam, takut nyawanya hilang. Tapi itu menyebalkan hati Tuhan, menyedihkan sekali. Dia terus berkelanjutan, dia bangun mezbah, pecah mezbahnya, Anda baca terusnya. Nah akhirnya sampai pada puncaknya, Tuhan berkata, that's it, cukup. Dia punya anak bernama Abia, dan anak ini sakit keras, mau mati. Yerobeam ngomong kepada istrinya, dia berkata, kamu ke Nabi Ahia, dia yang nubuatin aku, sekarang dia sudah buta, kamu pura-pura jangan jadi istriku, bukan istriku. Kamu tanya aja, selamatkah anak ini?
Tapi nabi buta ini diberitahu Tuhan, nanti istrinya Yerobeam datang tanya soal anaknya, beritahu ini. Nah perhatikan, ini perkataan Tuhan. Itu orang ya dari titik disilahkan Tuhan. Hatimu pengen apa? Kalau Anda dipersilahkan begitu, Anda mesti hati-hati. Banyak orang kan kepingin, Pak, keinginan hatiku terpenuhi semua. Saya berkata, be careful. Sebab yang paling bisa memilihkan buat kita itu bukan kita, tapi siapa? Tuhan, saudara. Anda mesti hati-hati. Lihat pada pasal 14 ayat 7. Tuhan tuh kalau ngomong terang-terangan, saudara. Saya omongin kepada saudara ini. Pergilah katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dan dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih daripada semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan pada patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Perhatikan, aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu apa? Tai, sampai habis. Bayangin, disapu kayak tai. Yang ngomong Tuhan. Dari orang yang diberi kebebasan, makanya saudara, kalau Anda diberi kebebasan, ada saat Anda kalau perhatiin ya, engkau melakukan apa saja itu berhasil. Ketika itu terjadi, semua berhasil. Hati-hati. Rem dikit saudara. Bilang Tuhan, pegang tanganku. Aku gak mau keliru. Karena begitu engkau merasa begitu, wah, apapun aku mau bisa. Lalu engkau bertindak dengan sombong gegabah. Hati-hati. Dia bilang, aku sapu kayak tai. Saya kalau baca ini, saudara, tidak ada cara lain buat kita. Hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang dunia ini tunjukkan dan berikan buat kita. Amen. Saya mau tanya, siapa sih yang rindu di sini? Hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Coba angkat tangan ini. That's good, saudara. Kalau Anda sungguh-sungguh rindu menyenangkan hati Tuhan, perhatikan warning. Saya tahu beberapa Anda masih bilang, Pak, saya masih belum mengerti. Anda datang sore lah, saya ngomong lagi sekali. Dan siapa tahu Tuhan memberikan penjelasan lagi kepada Anda yang lain. Tapi saya berkata, masih ada beberapa lagi sebenarnya. Tapi saya simpan untuk lain kali lah, supaya Anda tidak terlalu bingung. Tapi saya mau beritahu Anda begini. Ingat ya, hasil itu nipu. Kalau Anda bergantung kepada hasil, Anda akan bersaing dengan orang lain. Anda akan berkata, siapa lebih hebat, lebih baik, dan sebagainya. Nipu, saudara. Kalau Anda bergantung kepada Tuhan, hidup kita akan aman. Dia tuntun kita langkah demi langkah, dan tidak akan tergelincir dan jatuh. Amen, saudara. Ayo berdiri bersama-sama. Anda sudah kelihatan bingung, makanya tenang sekali pagi ini. Luar biasa, lumayan. Tapi saya hanya mau arahkan fokus hidup kita, bukan kepada yang lain, tapi kepada Yesus Tuhan. Sementara Anda berdiri, saya mau bacakan satu ayat terakhir. Anda dengerin baik-baik. Mazmur berkata begini, saudara. Dia berkata, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Amen, saudara. Bagian kita biar Tuhan cintai dia. Saya tahu ini akhir zaman. Memang Yesus belum datang hari Selasa yang lalu, seperti banyak orang bilang. Tapi saya berkata pada saudara, tetap ini akhir zaman. Ya itu gimana Pak? Gini ya saudara, ada orang-orang yang, makanya loh saudara, off dikit. Saya berkata sesat nih orang. Mungkin hatinya baik, tidak ingin menyesatkan, tapi dia membuat sesuatu yang melebihi apa yang semestinya dilakukan. Ngerti ya saudara? Ada sisi kedaulatan Tuhan yang masih begitu luas, yang ditutup sehingga lewat. Tapi saya berkata, minimal itu warning buat kita, bahwa memang betul Tuhan mau segera datang. Jadi mari punya hati yang selalu melekat dengan dia. Menyenangkan hatinya itu merupakan hal yang paling penting dalam hidup ini. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan, beri kami pengertian lebih jauh. Hidup menyenangkan Engkau. Hidup menyenangkan